2, 3. Buya Hamka difitnah mau membunuh presiden, mau mengganti dasar negara Republik Indonesia, menjual dokumen negara ke Malaysia. Buya Hamka masuk penjara. Duduk, tapak kaki sepatu naik ke atas mejanya, kelepak. Hai Hamka pengkhianat, menjual Indonesia ke Malaysia. Kebetulan di samping dinding itu ada pisau silet. Datang setan berbisik, hai Hamka, ambil pisau silet, potong urat nadimu. Tak ada gunanya kau hidup. Di kampung halamanmu di Maninjau kau datuk, kau bergelar doktor, profesor, tapi kau dituduh sebagai pengkhianat. Baguslah kau mati. Cerita itu ditulis Buya Hamka dalam buku berjudul Tasawuf Modern. Beli bukunya. Buya Hamka ketika mau meninggal dunia, dia minta ambilkan buku itu. Ambilkan buku Tasawuf Modern, mau dibacanya balik untuk menenangkan diri. Hari berganti, musim berubah. 4 tahun dalam penjara, Buya Hamka lepas, rezim pun berganti. Apa yang terjadi? Saat Buya Hamka sedang duduk-duduk di rumah, tiba-tiba datang orang membawa secarik kertas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Ada pesan Buya. Apa isinya? Menyolatkan jenazah orang yang memenjarakan Buya. Apa yang terjadi? Buya Hamka datang dan menyolatkan jenazah. Semua orang heboh. Saya pun waktu membaca buku itu, hampir saya campakkan lagi buku. Karena tak sesuai isi buku itu dengan kemauan saya. Andai saya lah yang jadi Buya Hamka waktu. Tiba-tiba datang orang, Ustadz Somad, tolong solatkan jenazah. Ada buzzer yang ditabrak truk, kepalanya pecah. Maka saya katakan, cari 1000 ustadz di MDI. Aku tak mau menyolatkannya. Tapi hari itu apa yang dilakukan Buya Hamka? Dia datang menyolatkan jenazahnya. Cerita itu ditulis oleh anak Buya Hamka, namanya Irfan Hamka, dalam buku berjudul Ayah yang dicetak oleh Republika. Saya diminta untuk mengiklankannya, tapi tak dikasih persen. Belilah buku ini, bagus untuk cerita anak-anak kita. Kenapa Ustaz cerita tentang persen tadi? Supaya jangan ada fitnah di antara kita. Tapi bukan berarti Buya Hamka itu tidak marah. Buya Hamka waktu mau naik haji ke kota suci Makkah Al-Mukarramah, naik kapal dari Tanjung Priok. Kapal itu berhenti sejenak di kota Padang. Apa nama pelabuhannya? Teluk Bayur. Tiba-tiba di Teluk Bayur ada orang melarang sholat di dalam kapal. Tak boleh sholat dalam kapal. Maka Buya Hamka mendatangi. Mana orang yang melarang sholat dalam kapal? Itunya Buya. Apa kata Buya? Wah ang kurang aja, apa ang kurang aja, ama ang kurang aja, datuk nenek ang kurang aja. Baca dalam buku ayah. Jadi Buya Hamka itu marah juga. Kapan dia marah dan kapan dia memaafkan orang lain? Buya Hamka luar biasa. Nanti kalau saya cerita tentang Nabi, itu kan Nabi. Cerita tentang sahabat Nabi, itu kan sahabat Nabi. Dan orang awak, dan orang Sumatera, Buya Hamka sezaman dengan kita, meninggal tahun 1980. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah contoh. Buya Hamka difitnah. Fitnahnya, novel yang dia tulis itu dikatakan dijiplak dari Alman Paluti, penulis Mesir. Buya Hamka adalah orang yang mencuri cerita, plagiator. Buya Hamka tak membalas, dia diam. Akhirnya sampai suatu hari datang anak gadis namanya Astuti, membawa suaminya mualaf, matanya sipit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu siapa? Saya Astuti. Ini suami saya mualaf, baru masuk Islam. Tujuan datang, pesan ayah saya, menantuku belajar Islam kepada Hamka. Ayahmu siapa? Ayahku Pramudia Anantatu, orang yang dulu memfitnah. Begitu cara Pram meminta maaf kepada Hamka.
menantunya disuruhnya belajar kepada Hamka. Begitu pula Allah menguji Buya Hamka. Sanggupkah engkau memaafkan orang yang fitnah? Patutlah Buya Hamka itu dapat gelar doktor. 3 doktornya. Yang pertama dari Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Yang kedua dari Universitas Sutomo beragama. Yang ketiga dari Universitas Kebangsaan Malaysia Selangor. 3. Tak pernah dia kuliah. Saya 4 tahun di Al-Azhar, LC lah dikasih orang. Buya Hamka diundang dari Indonesia, ceramah di Mesir, dikasih doktor. Barulah saya paham, rupanya kalau kau sanggup mengendalikan marahmu, dunia ini akan bersimpuh di bawah tapak kaki. Boleh untuk update status besok.